Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayahanda lama tak bersua. Iya. Pohon lakum daunnya rapuh, pohon cendana daunnya lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda? Apakah sehat? Ya, ayam kalkun di tengah hutan, anak ayam di tepi telaga. Waalaikumsalam saya ucapkan kehadapan adinda berdua. Kira-kira apa hajatnya datang kemarin? Ya, jadi semalam tuh kan ada dengar-dengar ada bikin kayak perhimpunan hitpam ya atau apa perhimpunan Telangkai. Iya. Jadi kami sebagai anak muda pengen tahu-tahu banyak lah tentang itu. Harus belajar budaya Melayu ya Bang. Iya. Tapi dari cerita-cerita kita nih, dari mana sebenarnya kalian nih? Oh, Dengan ganting pakaian pakai begini nih? teluk belanga macam ini. Pakaian Melayu nih. Dari mana kita? Kita dari acara majelis pernikahan tadi. Oh. Terus kumpul-kumpul juga sama muda-mudi Melayu gitu. Alhamdulillah. Cakap-cakap kombur-kombur lah tentang Iya, tentang Melayu-Melayu ini. ya. Iya. Baiklah, silakan lah kalau begitu masuk ke dalam. Oke, izin ya. Pak, Ya Anda. jadi tanggal 1 Juli. Sorry. Gini ya. Oke itu jadi kemarin kan yang acara Hitcam ya. Hitpam. Hitpam. Hipam, Kami hitpam. pun kurang paham juga namanya, karena kami kan baru belajar juga. Ya, Kalau nggak salah itu kemarin acaranya cara pengukuhan. pengukuhan Iya. hari Sabtu malam Minggu ya. Iya. Di Maimun ini kemarin Iya. kan. Kami mau datang cuman nggak sempat, kita ada acara apa Oh. gitu ya. Acara majelis Ah, pernikahan juga. Oh, Jadi gitu. kami mau tahu-tahu nih kemarin acaranya lancarkah atau bagaimana? Oh iya ya. Sebelum saya menjawab Ya. apa pertanyaan daripada adik sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan awal pembuka kata dengan Iya. pantun, karena namanya lah kami ini kan sebagai Telangkai ya. Iya. Iya, jadi selalu bawa acara itu dengan berbahasa pantun. Asik. Nah, ya, jadi Harus melestarikan. iya, jadi pohon dadap di hutan rimba, maksud bermalam di tepian muara. Mohon maaf sahabat saya semua, Cakep. sambutlah salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ayahanda balik lagi ke pertanyaan. Ya. Acara pengukuhan kemarin bagaimana? Apakah berjalan lancar ataukah ada kendala atau bagaimana? Alhamdulillah, berkat niat baik kami ya. Acara tadi malam Minggu itu, 1 Muharram itu berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan oleh semua pihak. Tapi dengar-dengar Pak Wakil Gubernur kita, Pak Musa Rejeksa. Musa itu katanya datang ya? Alhamdulillah, beliau meringankan langkah untuk datang ke acara pengukuhan perkenalan pengurus Hitpam periode 2022-2027. Dan beliau alhamdulillah menyampaikan pengarahan ya, menyampaikan pengarahan, kata-kata petuah nasihat lah untuk Hitpam ini gitu. Kalau boleh tahu apa harapan dia untuk acara ini yang disampaikan dia kemarin? Harapan dia supaya Hitpam ini jangan terpecah belah, terus bersatu. Harus bersatu kita Melayu. Terus bersatu, jangan terpecah belah, karena Pak Wagub sendiri mengatakan bahwasannya Hitpam ini adalah sebagai ujung tombak adat itu. Iya, siap. Jadi dia berpesan supaya Hitpam ini, Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu ini, terus mengembangkan diri, mengembangkan sayap, dia dalam artian agar tetap semangat untuk melestarikan adat budaya ini, kan begitu. Karena sampai sekarang saya lihat katanya adat budaya Melayu ini Ya. dalam satu acara, katakanlah acara perkawinan itu adat Melayu yang sebenarnya sudah mulai hilang Mulai berubah berarti ya. akibat pengaruh modernisasi barangkali. Jadi harapan beliau begitulah kepada kami, supaya adat Melayu yang sebenar-benar adat harus dimunculkan Berarti dikembalikan kembali. ke Melayu yang dulu. Yang yang orisinil, sebenarnya. yang memang Iya. Melayu
Melayu asli, asli ya, adat yang sebenarnya. Karena kalau yang dilihat sendiri Melayu sekarang ini sudah bercampur dengan modernisasi. Iya, itulah Sudah akibat tidak modernisasi. Asli kembali lagi dia. tidak natural lagi. sudah absah ya. Iya. Jadi ini merupakan suatu cambuk bagi kami ya, pengurus HITPAM ini. Jadi kami dapat berbuat itu ya tentunya adanya dukungan semua pihak, ya kan, baik dari pemerintah maupun daripada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwasanya pada waktu acara itu banyaklah tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat ya berhadir karena mereka memang kepingin melihat kiprah daripada HITPAM itu ke depan. Jadi mereka memberikan support, dukungan sehingga mereka melangkah ke Istana Memon itu ya, dengan bersyukur kepada Allah karena HITPAM dapat dikukuhkan pada malam itu. Nah, jadi kami pun dapat terlaksana acara itu karena banyak bantuan ya, banyak support support dari pemerintah, dari Pak Wagub sendiri ya yang begitu banyak memberikan bantuan, juga dari Dinas Kebudayaan dari Oka Zulfi. Berarti Dinas Kebudayaan juga memberikan support. Mereka peduli dan mereka banyak memberikan bantuan ya, moral mau material untuk pelaksanaan acara itu. Dan tidak terlepas juga dari dewan-dewan adat. Sekarang Ketua Dinas Kebudayaan Medan siapa sih? Pak Dr. Andes Oka Zulfi MSI. Berarti beliau yang masuk. Dia juga Pak Dr. Andes Oka Zulfi. Iya, dia juga banyak memberikan support ya, memberikan dan dukungan kepada kami selalu lah. Selalu macam seperti ada bang beradik kami. Selalu memberikan arahan ya kan, bagaimana supaya HITPAM ini bisa lebih bermanfaat kepada generasi-generasi muda. Ya, karena kemarin juga dengar-dengar dari kawan kemarin yang datang gitu yang melihat acara HITPAM gitu, katanya acaranya eksklusif sih. Acaranya cukup meriah dan seperti memang acaranya itu memang sudah disusun matang gitu. Sampai ada katanya sound systemnya juga ada, konsumsinya juga lengkap kami. Ya. Alhamdulillah. Ya itu tadi karena dari dewan kami kan di komposisi pengurus itu ada dewan adat ya. Dewan adat itu ya terdiri dari sultan-sultan ada yang ada di Sumatera Timur, di Sumatera Utara ya. Hadir tadi pada Sultan Deli kebetulan tidak berhadir karena dia ada kesibukan, diwakilkanlah oleh orang-orang besar bergelar adat. Kemudian ada Sultan Langkat ya, ada Sultan Serdang ya. Semuanya itu hadir di dalam acara itu. Gitu. Memang fokusnya bukan cuman untuk daerah Medan, untuk Deli aja. Berarti di luar Medan seperti Langkat, Serdang ataupun Bedagai itu juga. Itu tadi kalau kami yang hadir itu ya seperti yang saya katakan tadi ya kan, ada dewan adat, kemudian ada tokoh-tokoh, ada tokoh masyarakat yang semuanya itu mayoritas kebanyakan tinggal di Medan lah. Di daerah-daerah kami belum banyak kami undang gitu, karena kami bikin pun acaranya itu hanya sekedar ya menunjukkan bahwasanya inilah HITPAM itu kan, karena itu kan jadi makanya kami bikin acara itu sederhana, namun daripada itu tetap kami tampilkanlah ya kesenian Melayu di situ, tari-tarian Melayu, musik tradisional Melayu kami tampilkan pada acara itu gitu. Oke, berarti acara HITPAM kemarin itu berjalan lancar. Alhamdulillah. Dan juga berkat dari support dan dukungan dari segala pihak lah ya. Iya, segala pihak semuanya mendukung acara kami itu gitu. Berarti diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Iya. Jadi saya mau nanya, jadi kedepannya kira-kira apa agenda dari HITPAM ini Pak? Agenda program kami kerja untuk kedepannya bagaimana Pak? Iya, pertama kami ya akan mengadakan pembinaan ke pelosok-pelosok daerah di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, agar mereka pun tahu tentang
adat itu yang gimana, adat yang sebenarnya kan gitu kan, terutama untuk pemuda-pemuda ya, pemuda-pemuda Melayu yang berada di daerah, mungkin mereka masih kabur tentang adat ini, belum menyentuh mereka kan gitu kan. Jadi makanya kami rencana itu nanti kami akan buka cabang HITPAM itu ya, yang ada di kota, yang ada di Sumatera Utara ya, kabupaten yang cabang ke daerah-daerah gitu kan, mengadakan setiap kota dan kabupaten ya Pak? Iya, itu tadi ya. Ya tujuan kami ada tertentu itu tadi untuk melestarikan adat budaya Melayu, yaitu kemudian mengangkat harkat dan budaya Melayu itu sendiri, kemudian membina generasi muda agar mereka bisa menjadi telangkai. Apakah fokusnya cuma di telangkai? Apakah enggak ke sebenarnya seperti mungkin apa ya? Mengajari mereka tentang sejarah-sejarah Melayu juga, atau cuma telangkai aja? Kami memang khusus memang tentang masalah adat ya. Nah, namun adat ini kan luas. Iya, benar-benar. Ya, kita bukan hanya mendidik mereka untuk sebagai pandai berbawa acara dengan berbahasa pantun, tapi lebih itu lagi itu supaya mereka tahu meletakkan adat itu yang sebenarnya. Karena banyak sekarang generasi, maaf saya bilang, banyak generasi muda itu memang mereka berbahasa pantun mahir ya. Tapi mereka belum paham, mengerti, belum pandai meletakkan adat yang sebenarnya. Berarti nah itu yang mau kami luruskan itu tadi. Bisa berpantun saja itu belum cukup untuk belum cukup. Cukup. Nah makanya kami nanti akan melaksanakan acara pembinaan dan kemudian akan kami ciptakan suatu identitas HITPAM itu sendiri, ya kan? Jadi kalau tampil, wah ini orang HITPAM, nggak tahu orang gitu. Jadi identitasnya ada dan kami akan berikan sertifikasinya. Kemudian kami akan menciptakan suatu buku. Mau kami padukan ini adat ini ya supaya menjadi baku ya. Jadi ada pedoman. Benar-benar. Ada pedoman sehingga pada orang-orang nanti meminta acara, oh begini itu adat sebenarnya. Makanya tidak simpang siur seperti tidak simpang siur. Iya, jadi inilah produk HITPAM itu. Kan gitu kan? Makanya kami rencana itu nanti menciptakan buku yang khusus untuk tentang adat budaya Melayu dalam hal perkawinan misalnya gitu. Nah itu dia, bahkan lebih lagi dari itu nanti supaya mereka bisa menjadi seorang yang yang berpotensi ya dalam bukan hanya berpantun segala macam, tapi mereka bisa menciptakan perangkat-perangkat adat itu, contoh macam tepak sirih. Nah mereka bisa ciptakan itu nanti kan gitu, sehingga itu menjadi pendapatan lokal ya, menjadi pendapatan income capital masyarakat adat itu sendiri, masyarakat Melayu itu. Jadi itu tujuan kami dalam di Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu ini. Jadi boleh saya sampaikan bahwa hanya HITPAM sudah berdiri hampir 25 tahun. Tepatnya di bulan Mei 1 Muharram 1418 Hijriah. Itu awal berdirinya berapa orang itu Pak? Itu kurang lebih 30 waktu itu. Tapi belum, masih sebaya saya waktu itu masih umur 30-an lah gitu, 40 lah gitu. Belum ada telangkai-telangkai muda waktu itu. Jadi masih para senior berarti Pak? Iya, masih gitu, begitu dia. Jadi syukur kalilah Ananda Alinda ini datang ke sini. Ya saya juga memang ingin menyampaikan ini kepada semua sahabat, khusus kepada orang kita Melayu kan, supaya mereka mengerti tentang adat dan istiadat ini. Jadi supaya generasi muda terutama, supaya mereka tidak terpengaruh dengan arus globalisasi. Kalau untuk HITPAM sendiri sekarang sudah beranggotakan berapa orang ya? Kurang lebih ada 40. Kami semalam dilantik itu dikukuhkan ada 40 lebih. Itu ada kaum mudanya juga? Rata-rata yang masih muda. Hanya beberapa orang saja yang pada itu hadir yang sebagai pendiri. Saya kan termasuk pendiri nih. Ada kurang lebih 3 orang semalam tuh yang hadir. Senior ya? Senior gitu. Jadi itulah harapan saya ke depan, supaya generasi muda terutama ini kan kami ini kan sudah mulai berumur 60-an ya.
Iya. Tentu ada regenerasi ya, mengganti kan. Ya berharap itu tadi. Berarti ayahanda sendiri sebagai gurunya juga lah yang mengajari mereka ya. Iya, termasuk saya juga ada beberapa orang yang sudah menjadi binaan saya gitu. Nah, jadi dari pembinaan Hitpam sendiri sudah banyak yang generasi baru ya? iya yang generasi baru yang sudah punya istilahnya, dia sudah punya nama, sudah sering panggil di Udah kemana-mana. ngisi acara. Sering mengisi acara. Jadi alhamdulillah. Jadi itulah Itu yang dari binaan Hitpam. Iya. berarti dari berhasil Hitpam. ya binaannya. Iya. Sampai Makanya bisa kami ngisi akan acara. meningkatkan kembali itu kan, kami pertahankan, kami tingkatkan supaya banyak talenta-talenta yang baru, Hitpam baru yang paham, yang tahu, mengerti tentang adat istiadat ini. Jadi sehingga apa yang kata pantun Melayu yang mengatakan katanya sungguh indah resam adat diatur, ini merupakan pusaka lama dari para leluhur, ya kan. Kami mudah-mudahan adat berkembang subur, walau berganti masa tak akan luntur. Jadi pesan saya kepada semua sahabat, seperti kata pantun Melayu mengatakan, patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Adat budaya harus dijunjung tinggi untuk terangkat marwah Melayu di negeri Sumatera Utara ini. Ahoy. Nah, itu harapan saya, mungkin harapan kita semua. Ya. Jadi saya terima kasih kepada adik-adik sekalian yang peduli tentang adat istiadat Melayu ini. Ya, semoga adik-adik pun kalau bisa silakan untuk belajar dengan kami tentang adat istiadat ini. Kami siap memberikan bimbingan ya, ilmu tentang adat istiadat ini. Tapi kalau boleh dipotong sedikit, tadi kan ayahanda ada menyinggung tentang adat Telangkai sekarang ini sudah bercampur dengan modernisasi. Ya. Udah nggak orisinil, udah nggak asli kayak yang dulu. Ya. Penyimpangan apa sih yang sebenarnya yang membuat acara-acara sekarang ini udah nggak seperti dulu lagi? Contoh misalnya. Begini, ada satu contoh acara misalnya dalam acara khusus untuk acara adat istiadat perkawinan ya, mulai dari lamaran itu ya. Nah, kalau zaman dahulu itu pada acara lamaran itu calon pengantin itu tidak boleh berjumpa sama sekali. Tatapan mata pun nggak boleh? Tak boleh. Sampai pada acara bersanding barulah dia ketemu. Nah sekarang saya lihat begitu acara selesai lamaran mereka udah bisa ketemu. Walaupun mereka belum bisa bersentuhan ya, untuk pemasangan cincin itu kan tak boleh bersentuh karena belum menikah. Nah itulah salah satu pengaruh daripada modernisasi tadi. Jadi mulai ada tuh mulai terkikis. Nah inilah yang menjadi tantangan kita, PR Hitpam ini ke depan. Merubah itu membuatkan sebuah buku yang baku ya. Baku, itulah harapan dari Pak Wagub ya. Kali-kali menyampaikan kepada saya bahwasanya tolong bangkitkan kembali Melayu asli itu yang sebenarnya. Ini kenangan saya ini. Iya. Kalau boleh saya cerita waktu berdirinya Hitpam itu ya, tahun 97. Kenangan saya yang sangat saya tak bisa lupakan, yaitu saya menampilkan acara perhelatan. Pada waktu itu ada acara perhelatan anak mendiang almarhum Bahtiar Djafar waktu itu dari Wali Kota Medan ya. Kebetulan di situ dari Raja Muda Deli waktu itu menjadi penasehat, dia mengatakan tolong tampilkan adat yang sebenarnya. Kami tampilkanlah itu. Jadi mulai dari acara lamaran sampai acara bersanding itu lengkap seperti zaman dahulu kami buat. Nah, contoh pada acara seperti katakan tadi ya, lamaran, ada acara akad nikahnya, acara sebelum akad nikah ada acara khatam Qurannya. Kemudian ada acara berandam, mandi berandam tuh perempuan tuh sebelum nikah. Kalau sekarang udah jarang dibuat tuh, mandi berandam dia. Kemudian ada acara kenduri arwah tadi sudah kan. Kemudian ada acara khatam Qurannya. Itu suatu urutan acara untuk acara pernikahan, pesta pernikahan itu urutan itu.
Kemudian malam berinainya. Nah, pada waktu acara malam berinai ini sesudah nikah, biasa dulu zaman dahulu tuh malam dibuat. Iya. Anak Pak Pak Batiar pemendiang tuh pun kami buat malam tuh. Jadi pengantin laki-laki habis nikah pulang. Tak berjumpa dia dengan perempuannya. Itulah adat yang sebenarnya. Padahal udah sah. Udah sah. Udah dia pulang, inainya diserahkan ke dia. Ya kan? Ini mulailah didudukkan pengantin perempuan yang malam berinai. Jadi masing-masing. Nah, besoknya waktu bersanding, nah disitulah tanya kan dengan berbalas pantun yang kedua pembawa acara telangkai, mana inainya gitulah. Maaf cakap katanya kan padi pauh padi pematang batang kayu patah dari tepi sungai, dari jauh pengantin datang apakah sudah berinai, batang jawab lagi dengan si pihak laki amai-amai belalang kuku-kuku jadi pengantin sudah berinai dari tepuk tangan sampai ujung kuku. Ini dia gitu. Semacam ini ya, semacam berbalas pantun kayak permainan gitu. Ya, itulah meriahnya di Melayu ini. Bahasa pantun itu seninya di situ. Sekarang nih di Medan ini bukan puak Melayu aja, bahkan puak lain suku lain suka minta acara lamaran dengan bahasa pantun ini. Itulah saking tingginya bahasa pantun, sehingga UNESCO pun sudah menetapkan kan, bahwasannya budaya warisan pantun, tak benda. Warisan Tak benda. internasional udah ini pantun ini. Nah itulah. Benar. Nah jadi di acara itu lengkap kami buat, ada acara bersandingnya itu, ada acara pengantin di Julang itu di Bahu kan. Kemudian ada acara mandi berdimbarnya. Mandi berdimbar itu dilaksanakan pagi hari sesudah mereka malam itu bersanding siang tuh kan. Nah, adat begitu. Apa dibuat makan malam bikin acara berdimbar itu, maaf cakap mereka pada waktu malam tuh satulah pengantin. Besoknya lah bersih dia mandi berdimbar tuh. Nah kalau sekarang banyak acara orang di situ, di acara bersanding siang ya dibuatlah acara berdimbar. Nah itu tadi akibat pengaruh tadi kan, kondisi keadaan tadi kan gitu kan. Nah itu dia. Nah, kemudian ada acara pemberian cemetuk hadiah tanda syukur ya orang tua kedua anaknya telah menikah, dan bagi tanda bahagia disembahkannya cemetuk bentuk cincin segala macam. Kalau dulu zaman dulu cincin itu kan, kalau sekarang cemetuk berbentuk duit pun boleh. Nah itu habis acara berdimbar tuh menghadaplah mereka itu kepada keluarga perempuan, dibikin acara itu. Itulah begitulah adat Melayu itu. Nah itulah yang jadi harus ditampilkan kembali ya, mudah-mudahan dapat kita kami laksanakan nantinya itu. Amin. Ada lagi mau ditanya? Oke Ayahanda, mungkin ini terakhir. Apa harapan Ayahanda untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mereka sudah mulai lupa gitu dengan adat, dengan budaya Melayu, dan mulai malu gitu dengan kemelayuannya, memperkenalkan Melayu gitu. Kan banyak itu terjadi sekarang. Apa harapan Ayahanda? Ya, harapan saya kepada generasi muda Melayu ya, terutama ke depan, hendaknya mereka dapat mengerti ya, mengembangkan adat istiadat budaya Melayu ini, supaya mereka dapat mencintai adat budaya Melayu ini, supaya mereka tidak terpengaruhlah seperti yang katakan tadi dengan pengaruh-pengaruh modernisasi itu. Nah makanya saya memohon sangat kepada generasi muda ini, mengajak mereka itu semua ya, ingin kami Hitpam ini menggalang generasi muda untuk sama-sama ayo menegakkan adat budaya Melayu yang mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi, tentang berbahasa pantun, dan juga ingin supaya generasi muda ini dia terpanggil hatinya untuk sebagai telangkai lah katakan ya, telangkai, supaya mereka dapat supaya mereka mahir tentang berbahasa pantun. Kemudian lebih daripada itu mereka
mahir, paham tentang adat istiadat itu. Karena adat Islam ini, Melayu ini adalah adat bersendi kepada syarak bersendi kepada kitabullah. Nah, kalau mereka sudah melaksanakan itu, tentu melaksanakan keduanya yang keterkaitan keduanya ini ya, syarak dengan adat, tentu mereka akan berbuat yang istilahnya norma-norma adat itu, agama-agama itu bisa mereka pelihara. Iya. Coba perhatikan, kalau mereka sudah melaksanakan itu, pasti mereka berbuat yang tidak pun tak akan mereka pasti menjaga itu. Kan kita kenal Melayu ini kan terkenal dengan sopan santunnya, Iya, adat istiadatnya, kan gitu ya kan. Itulah kami semua ingin menciptakan mereka bukan hanya mahir berbahasa pantun, bukan mahir tentang adat istiadat, tapi hendaknya mereka punya jaga adab sopan santun di bahasa. Karena Melayu tadi seperti katakan tadi, manis tutur sapanya, halus budi bahasanya. Ini sifat Melayu itu kan begitu. Nah, ini sekarang saya tengok banyak anak-anak sudah kadang-kadang bercakap pun sama orang tua, sopan santunnya kurang. Iya. Kan? Jadi bagaimana supaya mereka kita tunjuk ajari, agar mereka berbudi pekerti, ya kan, halus budi bahasanya. Iya. Nah, ini semua dapat terlaksana kalau kita laksanakan itu, kebiasaan itu dari lingkungan kita sendiri, dari keluarga, ya kan, kemudian dari lingkungan, dan itu akan bahkan berkembang terus. Saya sangat saya melihat itu ya, seperti daerah-daerah di Riau sana, Bengkalis. Oh iya, benar, Bengkalis. Waduh, mereka kental kali bahasanya itu, Melayunya tuh. Iya. Di sini saya lihat itu di hamparan Perak itu agak kental bahasa Melayu masih itu. menjaga Kan. Ya, apakah karena kita ini multi etnis tinggal di sini ya? Benar. Jadi ada agak lambat lah untuk mengembangkan bahasa itu tadi, supaya mereka betul-betul berbahasa Melayu, iya kan, berbahasa pantun. Itulah diharapkanku dari Wagub itu, supaya itu disampaikan juga. Dimana kan kalian berada, cobalah galakkan bahasa pantun itu. Itulah ciri khas Melayu kan gitu. Iya, benar. Nah, itu tadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Wagub itu, harapan semua dewan-dewan adat, harapan semua pembina HITPAM itu dapat terlaksana. Berarti dari Ayahanda sendiri harapannya untuk anak-anak muda mau belajar tentang berpantun, pelangkai ini ya. Pelangkai, ya kan, mau dia belajar tentang adat. Ya. Juga mau menciptakan suatu perangkat-perangkat adat yang menjadi satu kearifan lokal sehingga menjadi pendapatan mereka nantinya. Karena mungkin aja kan kalau misalnya nggak ada yang mau, anak-anak muda nggak ada yang mau belajar tentang telangkai, adat telangkai ini bisa hilang gitu. Ini bisa hilang. Udah, insya Allah itu pasti, saya yakin pasti hilang gitu. Iya. Makanya kita jangan bosan-bosan itu. Kami nggak bosan-bosan untuk memberikan bimbingan itu gitu, supaya jangan hilang gitu kan. Jadi itulah harapan saya. Ya, saya karena seperti ini kan kondisi saya sudah umur ya. Jadi mesti saya ini kan, ya, saya serahkan kepada generasi muda. Kalau dari Ayahanda sendiri dulu mulai bertelangkai itu dari umur berapa? Saya tahun umur kurang lebih 30 lah. 30 berarti 30. Udah lumayan ini ya? Udah lumayan berumur ya? Bahkan sekarang udah ada generasi kedua, ketiga yang saya bimbing. Saya tangani pada waktu acara pernikahan gitu kan. Kadang-kadang ketemu tuh dengan orang yang saya pernah acara saya dia nikah, kemudian muncul datang ketemu lagi anaknya pula yang nikah. Jadi sampai generasi kedua ketiga gitu ya. Nah, itulah. Jadi saya bilang, jadi HITPAM ini gak ada pensiunnya. Asal kita sehat, jam saya lah tetap dipakai orang. Kan nggak rugi kita itu kan, samping kita tahu tentang adat, ya kan,
rezeki yang berkah Rezeki pun juga kita datang, dapat, perkenalan banyak kita dapat Ya. banyak berkenalan sama semua orang, kita Silaturahminya dikenal juga orang dapat. silaturahminya gitu. Nah itulah yang pengalaman saya sebagai telangkai. Dan kami pun sebagai generasi muda, ayahanda, kami siap untuk bergabung dengan IPAM ya. Ya, saya pun berharap begitu supaya macam adik-adik ini ya, ajaklah teman-teman yang lain Iya. untuk bergabung di HITPAM ini. Kami itu ikhlas, niat yang baik, niat yang tulus untuk mengembangkan adat Bibit-bibit ya. budaya Melayu itu. Jadi tidak hilang dia kan. Jadi seperti kata ada pantun mengatakan adat budaya indah diatur. Mari sama kita tegakkan. Adat budaya ini tidak akan luntur walau berganti masa bertukar zaman. Hoi. Nah, ya kan? Jadi seperti kata hang tua itu, camar dan puyuh si burung merbah, kelopaknya layu bunga melati. Benar sungguh sumpah hang tua, takkan Melayu hilang di bumi. Untuk sekarang ini, itu tadi seperti saya katakan, adat Melayu sudah mulai masyarakat, sudah mulai dipakai oleh suku-suku lain. Nah, kenapa suku-suku lain suka dengan adat Melayu? Kenapa kita ini tidak? Betul ayahanda. Nah, itu kan jadi malu kita gitu kan. Benar. Nah, itulah makanya saya sangat bersyukur kali kalau seperti adik-adik sekalian ini berdua mau ya prihatin apa pemerhati tentang Ya. adat ini kan gitu kan. Itulah yang menjadi harapan saya gitu pada semua generasi muda. Oke. Nah, Mungkinlah sebelum kita tutup, ayahanda bolehlah kasih beberapa pantun untuk kami atau ketika ayahanda berpantun di pernikahan juga boleh. Jadi kami mau dengar bagaimana sih contohnya kalau berpantun, ayahanda itu berpantun bagaimana? kalau di acara pembuka kata, Iya. di baik dalam acara lamaran, meminang atau nikah, itu kami selalu pakai kata-kata yang bersandarkan kepada Al-Quran. Oke. Ya, contoh Contoh. di dalam acara lamaran, Ya. asal mulanya Nabi Allah Adam, Hmm. kakek manusia dan umat Islam, Hmm. di tempat Jibril tanah segenggam, konon asalnya dari surga Darussalam. Adam dijadikan seorang diri, tinggal di surga sehari-hari. Dilihatnya dua burung sejoli, ingin Adam mempunyai istri. Niat Adam Allah ketahui, dijadikan Hawa tulang rusuk kiri. Adam dikawinkan, Jibril saksi, diberi hantaran selawat akan Nabi. Begitu juga maksud kami datang kemari, wahai sahibul bait yang kami hormati. Nah, itu ambil dari Quran. Iya, semua isinya itu ada maknanya ya. Ada maknanya. Nah, pembuka kata, ya kan, dengan Bismillah kalam disusun, alhamdulillah puja berhimpun pada Allah yang Maha Pengampun. Tak lupa selawat dan salam kata melantun kehibaan Nabi besar Muhammad Rasul yang santun. Semoga syafaatnya senantiasa turun sampai yaumala yanfa'una malu wala badun. Ada di Quran itu pembuka Kita sebagai kata. anak muda nih bang, jadi pengen tempat nikah jadi. Karena gini loh, kalau kita menelangkai kita kan harus Benar. otak itu harus. Nah, itu tadi. Benar sih. Nah, jadi kita mengucapkan selamat datang pun begitu juga, ya kan, pembuka katanya. Mungkin itu nanti kita di edisi lain ada saja edisi ya. nanti. Ya. Saya itu tadi, saya tidak akan, saya tetap terbuka kepada kita semua, adik-adik semua, ya, untuk mempelajari ini. Baik tentang kata-kata bahasa pantunnya supaya enak terdengar, karena ini ada pesan daripada Sultan Serdang. Jangan hanya pandai kalian berbahasa pantun, tetapi adat sopan santun itu harus dijaga. Contoh, kalau berpantun jangan dengan kata sembarangan, takut nanti menyinggung perasaan orang itu. Sultan Serdang ada berpesan kepada saya. Nah, jadi terciptalah yang katakannya, layar terkatup kemudian dikepit, darat dituju jauh berlabuh, biar bertangkup bumi dan langit. Adat resam sopan santun teguh diasuh. Itu ciptakan orang tua dulu pantun. Iya. Kenapa diciptakannya begitu kan? Ya itu tadi.
Oke, mungkin itu aja lah Ayahanda. Kami pun Iya, udah iya. mau apa ya? Mau balik udah, nih? Udah tinggi hari. mau balik. Jadi Ya, karena harapan saya di ujung pertemuan nih, kalau Adinda memukul gendang, bolehlah saya menumpang tari. Mudah-mudahan umur kita panjang. Amin. Di lain waktu kita jumpa lagi. Amin, amin. Insya Allah. Iya. Kalau Oke. ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan Ayahanda simpan di dalam hati. Iya, Burung insya tepian, Allah. burung cendrawasih, cukup sekian dan terima Iya, waduh juga udah ada bakat kalian ya. Sikit-sikit. Ya udah kami Baik, izin baik. balik ya. Baik, Ayahanda. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ayahanda. Ayahanda.